Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lakul Wafi Ataillah dari kelas 2B MI PSDKU Kediri. Di video ini untuk memenuhi tugas dari sistem informasi, saya akan menjelaskan dari penerapan sistem pendukung keputusan dalam memilih rumah sakit bersalin dengan metode ANP. Di sini jurnalnya dibuat oleh Adnan Boyung Nation dari Universitas Potensi Utama Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Memilih rumah sakit bersalin memang sering menjadi pertimbangan bagi setiap keluarga, karena setiap rumah sakit bersalin sangat mempengaruhi kelancaran dalam proses melahirkan. Beberapa yang sering menjadi pertimbangan seperti jarak dari tempat tinggal ke lokasi rumah sakit bersalin, biaya bersalin yang akan disesuaikan dengan kondisi, dan juga pelayanan yang baik sangat diharapkan oleh keluarga dalam menentukan rumah sakit bersalin serta fasilitas yang cukup. Hal ini yang sering membuat bingung pasien dalam menentukan rumah sakit bersalinnya. Maka pada penelitian ini akan dilakukan pemecahan masalah tersebut dengan pemilihan rumah sakit bersalin yang tepat sebagai pilihan keluarga, di mana ANP memiliki struktur umpan balik yang lebih terlihat seperti network daripada hierarki, sehingga akan menghasilkan output yang akurat sebagai alternatif yang dipilih dalam hal rumah sakit bersalin. Untuk tujuannya sini, penerapan sistem pendukung keputusan sebagai pemecah masalah dalam memilih rumah sakit bersalin yang tepat akan disesuaikan kondisi pasien. Beberapa faktor tersebut adalah jarak, biaya, pelayanan, dan fasilitas. Keempat faktor inilah nantinya akan diproses dengan menggunakan metode analisis network proses atau ANP, di mana implementasi ANP memiliki struktur umpan balik yang lebih terlihat seperti network daripada hierarki, sehingga akan menghasilkan output yang akurat sebagai alternatif yang dipilih dalam hal rumah sakit bersalin yang paling tepat sesuai dengan kondisi pasien. Untuk metode penelitiannya 2.1 Decision Support System. Konsep dasar sistem pendukung keputusan. Definisi sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem pendukung keputusan Decision Support System atau disingkat DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sistem organisasi perusahaan atau lembaga pendidikan. Untuk proses-proses yang terjadi pada kerangka kerja decision support dibedakan atas 1. Terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. 2. Tak terstruktur adalah fungsi permasalahan kompleks tak ada solusi, serta merta masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. 3. Semi terstruktur, terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semuanya dari fase-fase yang ada. Secara umum, sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambilan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur dan semi terstruktur. Fase dalam hal pengambilan keputusan, sebagaimana penjelasan tiap fase tersebut dipaparkan bawah ini. 1. Kecerdasan atau intelijensi. Tahap ini merupakan tahap pendefinisian masalah serta identifikasi informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. 2. Perencanaan atau desain. Tahap ini merencanakan suatu proses untuk mempresentasikan model sistem yang akan dibangun. Berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan dalam tahap ini, suatu model dari masalah dibuat, diuji, dan divalidasi. 3. Pemilihan atau choice. Tahap ini merupakan suatu proses melakukan pengujian dan pemilihan keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu.
yang telah ditentukan dan mengarah kepada tujuan yang akan dicapai. 4. Implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan diselesaikan apabila diperlukan perbaikan-perbaikan. Berdasarkan definisi SPK harus mencakup 3 komponen utama dari DBMS, MBMS, dan antarmuka pengguna. Karakteristik sistem pendukung keputusan mengemukakan karakteristik dan kapabilitas kunci dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut. Dukungan untuk pengambilan keputusan terutama pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur. 2. Dukungan untuk semua level manajerial dan eksekutif puncak sampai manajer lini. 3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 4. Dukungan untuk semua keputusan dan independen. Di sini sudah banyak dukungan. 1-14 dapat dilakukan sebagai alat stand-alone yang digunakan oleh seorang pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan di satu organisasi keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan. 2.2 ANP Analytic Network Process memiliki struktur umpan balik yang lebih terlihat seperti network daripada hierarki. Hal inilah yang membedakan ANP dengan AIP. Ketika struktur tersebut tidak memiliki umpan balik, maka struktur ANP akan seperti AIP, sehingga dapat dikatakan bahwa AIP merupakan contoh kasus pada ANP. Untuk struktur network pada ANP memiliki hubungan-hubungan pada elemen-elemen yang ada. Terdapat beberapa terminologi seperti source node adalah elemen yang merupakan titik awal berasalnya panah hubungan. Sink node adalah elemen yang merupakan tujuan dari panah yang berasal dari source node. 2.1 Hierarki. Bentuk jaringan ini merupakan jaringan yang paling sederhana. Jaringan ini membentuk AIP. Struktur yang dimiliki berbentuk hierarki linear dan memiliki cluster dengan level tertinggi berupa tujuan, lalu kriteria, dan alternatif sebagai cluster terendah. Pada bentuk gambar satu ini tidak terdapat feedback atau tidak terjadi hubungan dua arah antar elemen. Yang dimana secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan ANP adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah yang menentukan kriteria solusi yang diinginkan. 2. Menentukan prioritas elemen. A. Membentuk perbandingan pasangan. B. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lain. 3. Sintesis melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal ini yang dilakukan adalah A. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. B. Menentukan pembobotan komponen dari sudut pandang manajerial. C. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi atau pengaruh setiap elemen atas setiap kriteria perbandingan dilakukan berdasarkan penilaian dari pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen. D. Mengumpulkan semua data perbandingan berpasangan dan memasukkan nilai-nilai kebalikan serta nilai 1 di sepanjang diagonal utama. Prioritas masing-masing kriteria dicari dan konsistensi diuji. E. Menentukan eigenvektor dari matriks yang telah dibuat pada langkah ketiga. Ulangi langkah C, D, dan E untuk semua kriteria. Untuk keterangan nilai CI atau konsistensi indeks
bernilai 0 apabila terdapat standar untuk menyatakan apakah konsistensi indeks menunjukkan matriks yang konsisten. Saat berpendapat bahwa suatu matriks yang dihasilkan dari perbandingan yang dilakukan secara acak merupakan suatu matriks yang tidak konsisten. Dari matriks acak didapatkan juga nilai konsistensi indeks yang disebut dengan random index. Hitung rasio konsistensi dengan persamaan bawah ini, di mana konsistensi rasio, konsistensi indeks, dan indeks random. 4. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Bardenshire dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Sekolah Favorit Tingkat Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan menggunakan metode AFP, dapat dilihat pada penelitian sebelumnya di mana juga menerapkan sistem pendukung keputusan sebagai pemecahan masalah dalam menentukan sekolah favorit, yaitu dengan menggunakan metode AFP, di mana AFP merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Pada pembahasan ini sebagai hasil uji coba ada beberapa kriteria sebagai acuan pertimbangan yang akan dikalkulasikan dengan metode ANP. J jarak, B biaya, P pelayanan, F fasilitas. Selanjutnya, beberapa rumah sakit bersalin yang akan dijadikan alternatif merupakan objek penelitian yang akan diproses untuk penentuan terhadap suatu kasus. Adapun alternatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rumah Sakit Bersalin Matondi atau A1, Rumah Sakit Bersalin Wahyu A2, Rumah Sakit Bersalin Khadijah A3, Rumah Sakit Bersalin Sari Mutiara A4. Selanjutnya pada tahapan ini pemberian bobot penggunaan model ANP atau Analysis Network Process dalam skala kuantitatif 1 sampai 9 untuk menilai secara perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lain dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 bobot skala tingkat kepentingan. Tahap selanjutnya membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi atau pengaruh setiap elemen atau setiap kriteria. Perbandingan dilakukan berdasarkan penilaian dan pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen seperti pada tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 perbandingan kriteria. Proses selanjutnya adalah penjumlahan tiap kolom penjumlahan menggunakan 4 digit di belakang koma. Hal ini berguna untuk pembulatan perhitungan. Dari penjelasan tabel ketiga di atas bahwa nilai-nilai di setiap kriteria didapat dari hasil perbandingan antara masing-masing kriteria selanjutnya. Pada setiap baris dijumlahkan untuk mendapatkan total hasil perbandingan untuk mendapatkan NE atau nilai agent, di mana jumlah pada setiap baris dibagi dengan nilai total, sehingga dapat menghasilkan presentasi nilai bobot. Kemudian menghitung hasil kriteria berpasangan ke dalam metrik perbandingan berpasangan yang diubah ke dalam bentuk desimal. Metrik berpasangan. Untuk nilai hasil normalisasi, hasil penjumlahan baris dibagi dengan jumlah keseluruhan, sehingga diperoleh skala prioritas untuk masing-masing kriteria. Pada baris pertama, untuk penilaian jarak dengan nilai 0,2492 atau 25%, baris kedua biaya dengan nilai 0,3320 atau 33%, dan baris ketiga pelayanan dengan nilai 0,3283 atau 33%, dan terakhir pada baris keempat fasilitas dengan nilai 0,0905 atau 9%. Kemudian dilakukan perhitungan nilai agent maksimum yang diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai agent dengan jumlah kolom. Selanjutnya menghitung nilai agent maksimum untuk perbandingan kriteria. Kemudian menghitung nilai konsistensi indeks dengan persamaan 1. Untuk N sama dengan 4, RI atau random index sama dengan 0,90, tabel tadi
maka dapat diperoleh nilai konsistensi rasio dengan persamaan 2 sebagai berikut. Karena CR kurang dari 0,1000 berarti nilai perhitungan untuk perbandingan kriteria konsisten. Selanjutnya membangun matriks perbandingan berpasangan nilai alternatif pada kriteria jarak. Sebagaimana dipaparkan pada tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 perbandingan alternatif pada kriteria jarak. Proses selanjutnya adalah melakukan penjumlahan tiap kolom. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5 nilai perbandingan kriteria jarak. Kemudian menghitung hasil alternatif berpasangan ke dalam matriks di mana perbandingan berpasangan yang diubah ke dalam bentuk desimal. Matriks berpasangan. Normalisasi matriks tahap pertama. Untuk hasil normalisasi, hasil penjumlahan baris dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Selanjutnya dilakukan normalisasi matriks tahap kedua. Untuk nilai hasil normalisasi, hasil penjumlahan baris dibagi dengan jumlah keseluruhan. Selanjutnya dilakukan normalisasi matriks tahap ketiga. Untuk nilai hasil normalisasi, hasil penjumlahan baris dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Proses selanjutnya adalah melakukan penjumlahan tiap kolom di mana hasil penjumlahan dapat dilihat pada jumlah V. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini. Tabel 6 nilai bobot perbandingan kriteria jarak. Selanjutnya menghitung nilai agent maksimum alternatif pada kriteria jarak. Kemudian menghitung nilai konsistensi indeks dengan persamaan 1. Untuk N sama dengan 4, random index sama dengan 0,90, tabel 1, maka dapat diperoleh nilai konsistensi rasio atau CR dengan menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. Karena CR kurang dari 0,1000 berarti nilai konsisten. Selanjutnya dilakukan hal yang sama pada setiap kriteria dan mulai perbandingan. Berpasangan nilai kepentingan alternatif pada setiap kriteria sampai pengukuran nilai konsistensi seperti pada kriteria jarak yang di atas. Setelah didapat penilaian alternatif terpenting dari masing-masing kriteria, langkah selanjutnya adalah menyusun penilaian tersebut ke dalam tabel 7 sebagaimana dapat dilihat di bawah ini. Tabel 7 nilai ranking alternatif. Pada penjelasan tabel 7 bahwa terdapat beberapa alternatif rumah sakit bersalin, diantaranya A1 sampai A4, dan nilai yang ditampilkan berdasarkan hasil dari perkalian matriks pada setiap alternatif berdasarkan kriteria. Lalu bobot final didapat dari jumlah dibagi dengan nilai total sehingga menghasilkan bobot final, dan selanjutnya dari hasil bobot final yang ditampilkan dapat ditentukan ranking sebagai pemilihan rumah sakit bersalin. Yang tepat dalam hal ini adalah alternatif A4, yaitu rumah sakit bersalin Sari Mutiara dengan nilai bobot final 0,273. 5.3 Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode weighted product untuk memilih rumah sakit bersalin efektif untuk dilaksanakan di mana beberapa kriteria yang ditentukan oleh sistem diantara nilai jarak, biaya, pelayanan, dan fasilitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.